Mungkin semua orang tahu ya, udah pernah dengar tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia. Nah, kekuasaan Islam di Andalusia atau Spanyol saat ini itu pernah bertahan hingga 8 abad. Nah, kekuasaan ini tuh dimulai sejak penaklukan yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musan bin Said pada tahun 1711 Masehi hingga sampai pada keruntuhan keamiran Granada, rezim Islam terakhir di Spanyol, yaitu pada 1492 Masehi. Nah, pada periode tersebut telah terjadi beberapa era pemerintahan yang berbeda-beda, kondisinya juga berbeda-beda ya. Nah, ada saatnya para pendatang memegang kekuasaan dengan kuat, ada juga pada saatnya mereka itu lemah, antara mengusir dan terusir, antara menang dan kalah. Peradaban Islam di Spanyol telah membuat atau melahirkan kemajuan yang sangat besar, yaitu seperti lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Spanyol, contohnya Ibnu Faris yang terkenal sebagai pereka cipta, ada juga Az-Zahrawi sebagai ahli bedah, dan sampai hingga tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Rushdi sama Ibnu Tufail yang dikenal sebagai filsuf. Tidak ada yang kekal atau abadi di dunia yang fana ini, sama seperti kalau ada kebangkitan pasti ada keruntuhannya, sama halnya dengan peradaban Islam di Andalusia atau di Spanyol saat ini. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman An-Nasir dilibatkan sebagai khalifah pertama di Cordoba. Dan ini mengawali keruntuhan dinasti Bani Umayyah di Cordoba, tepatnya pada kekuasaan Hisham III pada tahun 103. Pada tahun 929, Abdurrahman An-Nasir dilibatkan atau diproklamasikan sebagai khalifah dari kekuasaan Bani Umayyah kedua pada tahun sekian. Itu mulai pemberontakan dari internal maupun dari eksternal, yaitu serangan dari luar dan dari dalam. Dan puncaknya pada masa kekuasaan Hisham III, pada masa kekuasaan Cordoba, Islam di Cordoba mengawali keruntuhannya, dan keruntuhan itu dimulai pada tahun 131 Masehi yang dipimpin oleh wajirnya pemberontakan itu, yaitu Abdul Hajim bin Muhammad, yang merupakan wajir atau sekarang bisa disebut Perdana Menteri, dan warga sekitar yang mempengaruhi pemberontakan itu. Setelah kekhalifahan Umayyah di Cordoba berakhir, Andalusia ini memasuki periode Toaif, yang mana periode ini membentuk sebuah kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri di Andalusia. Salah satunya itu ada Kerajaan Cordoba, Zaragoza, Toledo, Banjas, Kerajaan Sevilla, Valencia, dan Granada. Kerajaan Zaragoza itu memiliki wilayah yang luas, tapi di wilayah yang luas perebutan kekuasaan. Salah satunya ada di tahun 1081 Masehi. Ada perang saudara yang dilakukan oleh putra-putra penguasa dari kerajaan Zaragoza sendiri, yaitu Al-Mu'taman dan Al-Munzir, yang mana kedua putra ini meminta bantuan dari kerajaan Kristen, sehingga kuasanya jatuh subur. Sedangkan kerajaan kecil seperti
diambil alih oleh kerajaan Kristen yaitu Castile, yang kerajaan Toledo diruntuhkan pada tahun 1085, sedangkan kerajaan Sevilla sendiri diruntuhkan di tahun 1248. Sehingga yang sampai di tahun ke akhir abad ke-15 yang masih berdiri itu hanya kerajaan Granada. Terpecah-pecahnya kekuasaan Islam di Andalusia ini membuat kerajaan-kerajaan Kristen mulai bangkit dan menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana. Orang-orang Kristen pun mulai menggaungkan semangat penaklukan kembali, yang mana mereka merasa bahwa tanah-tanah yang dahulu direbut oleh orang-orang Arab Berber Muslim ini harus mereka ambil kembali. Jika perlu, mereka bahkan akan menyerang wilayah-wilayah Islam yang ada di seberang semenanjung Iberia. Inilah yang kemudian dikenal dengan periode Reconquista, yaitu pada saat kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol mulai berhasil mengambil alih wilayah-wilayah Islam di Andalusia. Reconquista ini sebenarnya telah dimulai tidak lama setelah Islam masuk ke Spanyol. Pada saat awal penaklukan Tariq bin Ziyad ataupun Musa bin Nusair tidak sepenuhnya merebut wilayah Andalusia dari tangan penguasa Kristen. Don Pelayo, seorang bangsawan Visigot yang melarikan diri ke wilayah Covadonga di utara Spanyol. Orang-orang Islam pada saat itu merasa bahwa Pelayo bukanlah sebuah ancaman yang nantinya akan segera lenyap. Namun tidak disangka-sangka Pelayo dapat bertahan di sana dan bahkan mendirikan sebuah kerajaan Asturias, yaitu pada tahun 718 Masehi pasca keruntuhan kerajaan Visigot. Pada tahun 722 Masehi, pemerintah Umayyah dengan pasukan muslim di bawah pimpinan Munuza dan Alqamah al-Lahmi bertempur dengan Pelayo di Covadonga. Pertempuran tersebut pun dimenangkan oleh Pelayo, yang menjadi awal dari kebangkitan kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol ratusan tahun mendatang. Seperti kerajaan Leon yang muncul pada tahun 910 Masehi, kerajaan Kastil pada tahun 1037 Masehi, kerajaan Aragon pada tahun 1035 Masehi, dan kerajaan Portugal pada tahun 1139 Masehi. Melemahnya kekuasaan Islam di Andalusia dimulai ketika periode Tawaif, di mana dalam periode ini kerajaan-kerajaan kecil Islam di Andalusia mulai diambil alih atau diakuisisi oleh orang-orang Kristen. Nah, meskipun begitu, ada saatnya Islam kembali di Andalusia ketika dinasti Murabitun dan Muwahhidun ada di Andalusia ketika tahun 1901 sampai 1223 Masehi. Akan tetapi, dinasti ini tidak bertahan lama. Akibatnya, karena ada konflik-konflik internal yang mengakibatkan dinasti ini runtuh, yakni konflik internalnya adalah perebutan kekuasaan. Kekuasaan Islam terakhir di Andalusia adalah Keamiran Granada. Keamiran Granada didirikan oleh Ibnu al-Ahmar pada tahun 1238 Masehi atau juga sering disebut dengan Muhammad I. Keamiran Granada terletak di selatan Spanyol. Nah, dengan alasan geografis terletak di selatan Spanyol ini yang membuat Keamiran Granada berakhir atau menjadi kekuasaan terakhir Islam, karena di utara Afrika terdapat sebuah Islam atau kerumunan Islam yang mana suka membantu Keamiran Granada ini. Sebagai contohnya ialah pada saat perang Rio Salado, yang mana Bani Marin, salah satu muslim di utara Afrika, mengirimkan Abu al-Hasan sebagai bala bantuan kepada Abu al-Hajjaj Yusuf I dalam perang Rio Salado itu. Namun naas, setelah dapat bantuan Bani Marin tersebut, Granada tetap kalah oleh kerajaan Kastil, dan Granada harus memberikan upeti sebagai bentuk penyerahan diri. Pada tahun 1453, Konstantinopel di Romawi Timur berhasil ditaklukkan Utsmaniyah. Nah, akibat taklukannya Konstantinopel di Romawi Timur ini membuat kerajaan-kerajaan Kristen atau orang-orang Kristen di Andalusia mengambil simpatik kepada tersebut dan ingin menuntut balas terhadap Romawi Timur ini. Nah, hal ini yang menyebabkan kekuasaan atau serangan-serangan di Andalusia oleh orang-orang Kristen menjadi masif terhadap orang-orang Islam. Pada tahun 1462 atau 1462 Masehi, Jabal Tariq berhasil diambil oleh kerajaan Kastil. Nah, respon dari
keamiran Granada ini atas diambilnya Jabal Tariq diungkapkan pada tahun 1481, di mana keamiran Granada ini menyerang salah satu kota kekuasaan kerajaan Kastil, yaitu Zahara de la Sierra. Namun naas, serangan ini gagal dan berhasil dikalahkan, dan malah membuat kerajaan Kastil menyerang balik keamiran Granada. Dan pada tahun 1482 terjadilah pertempuran besar yang mengakibatkan keamiran Granada dengan koalisi Kastil Aragon yang membuat sebuah bencana besar bagi umat Islam di sana. Tanggal 19 Oktober. Mungkin bagi kita sekarang, tanggal tersebut bukanlah sesuatu yang spesial. Tapi, bagi umat muslim yang tinggal di Andalusia pada tahun 1400-an, tanggal 19 Oktober adalah sebuah tanggal yang menjadi awal mimpi buruk bagi mereka. Tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1469, terjadi dua penyatuan kerajaan besar Kristen di semenanjung Andalusia. Penyatuan kedua kerajaan tersebut terjadi melalui pernikahan antara Ratu Isabella dari kerajaan Kastil dengan Raja Fernando dari kerajaan Aragon. Bersatunya dua kerajaan Kristen yang paling besar di Andalusia saat itu membuat posisi Granada yang telah terhimpit menjadi semakin terjepit. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand akhirnya dijuluki sebagai Los Reyes Católicos atau Raja-Raja Katolik yang diharapkan dapat menyapu bersih sisa-sisa kekuasaan Islam dari Andalusia. Pada tahun 1482, tepatnya di Perang 10 tahun, Kerajaan Kastil dan Aragon berhasil menaklukkan kota Alhama di sebelah barat daya Granada, yang semakin membuat keadaan Granada semakin terhimpit dan semakin terdesak. Keadaan internal di Granada sendiri pada saat itu sedang mengalami kekacauan yang luar biasa karena adanya konflik antara Amir Muhammad Boabdil dengan pamannya Abu Abdullah Az-Zagal, yang membuat keadaan Granada semakin lemah karena kurangnya pasukan militer dan juga konflik internal yang tak selesai-selesai selama bertahun-tahun. Konflik ini mencapai puncak pada tahun 1491 Masehi. Pada saat itu, kerajaan Kastil dan juga Aragon yang dipimpin oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand akhirnya mengepung Granada yang dipimpin oleh Amir Muhammad Boabdil. Akhirnya pada tahun 1491, tepatnya di tanggal 25 November, Amir Boabdil ke-12 dinyatakan menyerah kepada pihak Kastil dan Aragon. Kunci kota diserahkan kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang menandai akhir dari kekuasaan Islam di semenanjung Andalusia. Runtuhnya kekuasaan Granada dari Andalusia tidak serta-merta melenyapkan umat Islam yang ada di sana. Umat Islam atau para penduduk dari Granada yang telah tinggal selama bertahun-tahun di kota tersebut masih tetap dapat hidup karena perjanjian yang dijalankan oleh Muhammad Boabdil dan juga Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Dalam perjanjian tersebut, atau yang disebut dalam Traktat Granada, umat Islam masih diperbolehkan tinggal di Granada dan masih bisa menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Mereka masih dapat beragama masing-masing dan juga menjalankan toleransi antar umat beragama di sana. Namun ternyata setelah dijalankannya Traktat Granada selama beberapa bulan, pihak-pihak dari kerajaan Kristen mengkhianati Traktat Granada tersebut. Mereka mulai mempersulit umat-umat Islam dan juga bahkan umat Yahudi yang ada di sana untuk beribadah. Mereka mulai melanggar umat-umat Islam dan juga umat Yahudi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dipaksa untuk masuk Kristen atau mereka harus pergi dari Andalusia. Pada tahun 1492 Masehi, pihak kerajaan Kastil dan Aragon mengeluarkan sebuah dekret yang bernama Dekret Alhambra. Dalam dekret tersebut, umat Yahudi harus meninggalkan Andalusia atau mereka diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Kristen. Begitu juga dengan umat Islam. Mereka hanya diberi dua pilihan, masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Andalusia. Di saat itulah terjadi sebuah eksodus dan pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Inkuisisi atau pengadilan agama Kristen di Andalusia yang telah dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Kastil dan juga kerajaan Aragon. Banyak umat-umat beragama lain seperti Yahudi, Kristen, bahkan kaum-kaum pagan yang diusir oleh pihak Kastil dan Aragon. Mereka hanya bisa pergi atau mati di tangan pihak pemerintah Kastil dan Aragon.
setelah dikeluarkannya dekret Alhambra yang mempersulit umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, tetap saja umat Islam di sana tuh terus menjalankan ibadah mereka diam-diam di belakang pemerintah tersebut. Mereka tetap menjalankan syariat-syariat Islam walaupun di depan pemerintah mereka pindah ke agama Kristen. Hal ini membuat Kardinal Cisneros, seorang pemimpin inkuisisi di Spanyol, merasa geram. Akhirnya pemerintah di sana mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semakin mempersulit umat Islam. Salah satunya seperti dilarang menggunakan pakaian bernuansa Islam, dilarang menggunakan nama-nama Arab, bahkan bayi-bayi mereka setelah mereka tumbuh harus diserahkan kepada para pendeta untuk belajar. Di awal abad ke-16, semakin banyak orang-orang Islam yang pergi dari Andalusia. Bahkan di abad ke-17, saat Spanyol diperintah oleh keturunan Isabella dan Ferdinand, terjadi eksodus besar-besaran. Sekitar 300.000 umat muslim atau yang mereka sebut sebagai conversos diusir dari Andalusia menuju Afrika Utara. Akhirnya sampai saat ini kita hanya bisa menemukan beberapa peninggalan-peninggalan kecil yang ada di Andalusia. Peninggalan-peninggalan tersebut adalah bukti bahwa umat Islam masih tetap eksis di sana sampai abad ke-17. Walaupun pernah terjadi pembantaian terhadap peradaban Islam di Andalusia pada masa Reconquista, peninggalan-peninggalan seperti bangunan-bangunan masjid atau istana di Andalusia masih ada sampai sekarang, meskipun kegunaannya sudah dialihfungsikan. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Agung Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang sebelumnya melarikan diri dari dinasti Umayyah di Damaskus. Dalam hal ini, Abdurrahman Ad-Dakhil ingin membuat sebuah masjid yang bisa menyaingi masjid-masjid besar yang ada di Baghdad dan Damaskus. Maka dibuatlah Masjid Agung Cordoba yang didirikan pada tahun 785 Masehi. Kemudian pada tahun 1236, Cordoba kembali ditaklukkan oleh umat Kristen yang digunakan untuk beribadah umat muslim di sana hingga sampai saat ini. Terdapat juga Istana Alhambra yang dibangun oleh para penguasa Amerika Granada, yaitu Muhammad bin Nasir atau Muhammad I pada tahun 1238 Masehi. Pada masa kepemimpinan Granada, Alhambra terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu Al-Khazaba yang merupakan pangkalan militer tempat para pengawal istana. Terus yang kedua ada Istana Nasrid yang terdiri dari beberapa istana tempat untuk para sultan dan kerabatnya. Dan yang ketiga ada Medina, tempat para pejabat kerajaan tinggal dan bekerja. Kemudian Istana Alhambra juga dikenal sebagai Istana Merah dikarenakan benteng dan menaranya terlihat berwarna kemerahan ketika dilihat dari jauh. Sekarang Istana Alhambra menjadi museum yang sering dikunjungi oleh turis pada setiap tahunnya. Terdapat pula Madinat Az-Zahra atau kota yang bersinar, adalah sisa-sisa benteng kota yang dibangun oleh Abdurrahman III pada tahun 936 Masehi. Sayangnya ketika perang saudara terjadi pada tahun 1010, benteng ini hancur berantakan, kemudian hilang dari peradaban yang sebelumnya diteliti kembali pada tahun 1900. Dari ketiga peninggalan yang bisa saya sebutkan, kita bisa simpulkan bahwa peradaban Islam di Spanyol itu tumbuh dan runtuh.